perlindungan data pribadi. Ya. Kita tahu ada konteks kasus di mana kebocoran data yang terjadi, masif kan waktu itu. Ya. Sekarang pertanyaan kita, ditindak nggak itu? Nah itu pertanyaan saya. Terakhir itu case yang menarik itu adalah pada saat PDN. Ya. Dan saya pikir pemerintah sebetulnya juga punya tanggung jawab untuk kemudian membuat ekosistem siber ini kondusif bagi kelompok-kelompok usaha dan kelompok-kelompok bisnis. Itu kan kemudian ketika kita mau melakukan install apps itu atau install ada salah dan aplikasi ketentuan itu, biasanya harus disetujui itu ya. Ada ketentuan-ketentuan yang kemudian kita harus ikuti, misalnya aplikasinya mau akses perangkat. Ya. Kayak misalnya mikrofon, kita bisa membicarakan sebuah merek gitu, terus tiba-tiba kita buka sosial media kita, terus tiba-tiba merek yang kita bicarakan tuh nongol gitu kan. Itu gimana itu? Nah itu kan juga banyak hal kayak gitu yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Oke guys, sore ini menjelang buka puasa karena kita syutingnya di bulan puasa nih. Ada Mas Yuda datang dari Universitas Bakri. Kita nggak akan nanya kenapa kok Universitas Bakri, apakah itu yang bikin Pak Bakri? Ya. Tapi kita akan nanya tentang keamanan dan ketahanan siber. Ada beberapa hal yang patut membuat kita gelisah. Karena sejauh ini ternyata pemerintah kita nih kalah telak nih sama pemerintah-pemerintah yang lain, ya kan? Negara Australia itu duluan lah untuk melindungi dunia digital kita gitu dari serangan, ancaman kayak gitu. Nah, kenapa negara kita ini seolah kayak pemadam kebakaran ya? Nanti Mas Yuda akan cerita banyak tentang itu. Nah, Mas Yuda kenalan dulu dong. Jadi Mas Yuda ini sebagai dosen atau apa nih? Terus kemudian pertanyaan gue tadi, kenapa Universitas Bakri namanya? Ya kalau di Universitas Bakri ya dosen. Saya itu staf pengajar di Departemen Ilmu Politik atau program studi ilmu politik. Ya kalau kemudian dikasih nama Universitas Bakri ya karena memang foundernya ya dari keluarga Bakri. Dan itu memang lokasinya ada di daerah kawasannya Pak Bakri ya? Iya, epicentrum sana, main-main ke Kuningan. Saya sering main di situ, lewat situ juga sering. Kalau gitu berkabar besok. Jadi konteksnya memang kita nggak akan bahas Universitas Bakri, tapi kita akan bahas nih tentang sesuatu yang tadi tuh, ketahanan dan keamanan siber. Tapi sebelum masuk ke situ, Mas Yuda, kita ini sebenarnya agak gagap juga ya sepertinya Indonesia nih ya. Apalagi masyarakat kita ketika ngomong soal ancaman kejahatan siber, ini benar-benar banyak banget yang jadi korban. Contoh paling kecil aja misalnya, ketika tiba-tiba ditelepon sama Raffi Ahmad ya, gitu kan, video call gitu kan, atau yang mungkin yang banyak jadi sasaran tembak tuh pria hidung belang misalnya ya kan, di X, apa sekarang Grok, di X ya, di X dulu Twitter kayak gitu, ada aplikasi hijau juga kan. Kita ini kayak rentan banget gitu jadi korban kejahatan siber. Nah mungkin bisa dijelasin Mas Yuda. Oke, sebetulnya kan kalau kita bicara tentang kejahatan siber, berarti kan kita bicara tentang masalah-masalah kriminal dan kemudian masalah-masalah pidana di ruang siber. Nah, itu berarti kan banyak sekali yang bisa kita kategorisasikan sebagai masalah kejahatan-kejahatan siber. Nah, muaranya memang bicara tentang keamanan siber tentunya. Iya. Nah, kalau kemudian kita bicara hari ini tentang kejahatan siber, keamanan siber, dan sebagainya, maka kita kan juga perlu berangkat dari terminologi ancaman. Apa sih ancaman keamanan siber? Iya. Ancaman keamanan siber itu, kalau dalam buku-buku teori itu, memang adalah sebuah, ancaman yang kemudian memberikan tantangan serius terhadap jaringan komputer, sistem komputer, dan sebagainya. Ya, yang membuat kemudian jaringan dan sistem komputer itu berhenti atau kemudian lumpuh. Nah itu sederhana ancaman keamanan siber gitu. Tapi kalau kemudian kita lihat perkembangan yang terjadi sekarang, perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang begitu maju, termasuk internet dan sebagainya itu kemudian membuat kita tuh ternyata melihat banyak sekali kemudian masalah-masalah kejahatan siber yang muncul belakangan. Dari mulai masalah kebocoran data misalnya. Iya. Muaranya di situ ya. Iya, terus tadi yang Mas cerita tuh itu lebih ke sebenarnya ujungnya nanti pemerasan dia itu pemerasan, blackmail gitu dan sebagainya. Tapi kan juga nggak hanya pada ruang-ruang yang seperti itu ya, tapi juga banyak sekali masalah-masalah lain, misalnya masalah keamanan siber itu yang kemudian muncul akibat kelalaian. Iya. Ada contohnya? Ya banyak ya. Kemudian kalau misalnya kayak beberapa kasus yang terjadi kebocoran data itu kan juga
diduga ya, dan Aha. kemudian menurut banyak pemberitaan itu kan muncul karena kelalaian apa namanya para operator, Iya, iya, ya iya. kan? Bagian Seperti- adminnya ya biasanya. Iya, seperti kemudian tidak menerapkan password yang benar, terus kemudian tidak menggunakan Two step verification gitu iya, ya. 2 kali otentifikasi Iya, dan iya, sebagainya. Nah itu kan masalah-masalah yang kemudian sebetulnya ternyata bukan hanya persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah teknis, tapi juga terkait dengan masalah literasi. Iya, iya, iya. Itu kan kemampuan dan kesadaran dalam menggunakan perangkat siber. Iya, iya. Gitu. Loh, sekarang tahu dari mana pelaku kejahatan ini ketika misalnya taruhlah adminnya sukanya nonton ini. Misalnya, nonton sesuatu yang gampang banget atau rentan banget, ngeklik sesuatu yang haram lah kayak gitu ya kan, link inilah link haram kayak gitu. Nah itu asumsi kita nih ya, ini berarti kan pelakunya nggak jauh-jauh nih sama yang adminnya kayak gitu. Iya. Karena kadang-kadang admin ini kan punya alasan gitu, iya saya salah klik. Ya, Nah sekarang pertanyaannya, ini siapa yang ngirim link ke admin itu misalnya? Berarti kan ada kebocoran atau kejahatan atau perilaku etik lah kita ngomongnya yang sebelumnya terjadi. nah, ini Nah, dia. kalau konteksnya kayak gitu gimana? Ya, Mas Yuda? saya kalau mau jawab, tapi nanti saya dikira pelaku lagi. Agak Iya, repot. iya. Saya kalau mau jawab, nanti saya kiranya bagian dari. Tapi kan para pelaku. keponya netizen begitu. Ya, tapi kan ya kan? gini ya, kan kalau kita menggunakan perangkat komputer misalnya gitu ya kan, kita kan pasti meninggalkan jejak ya. Oke, Ada oke. record, ada misalnya cookies dan Iya, sebagainya. iya. Ah. Dan itu kan juga masuk ke dalam celah-celah keamanan komputer sebetulnya. Saya bukan pakar di bidang komputer dan kemudian Iya, jaringan iya. atau bahkan pakar telematika ya. Tapi ini kan pemahaman umum sebetulnya yang Betul, kemudian diajarkan di tingkat-tingkat sekolah menengah atas dan kemudian di tingkat perkuliahan bahwa paling tidak ada standar-standar pengamanan gitu kan. Dan kita bisa juga tahu kan apa yang telah kita download kita bisa tahu. Iya, Apa yang iya. telah pernah kita kunjungi webnya kita pernah tahu. Oke, oke. Nah ini yang kemudian juga menjadi persoalan kalau misalnya Mas Tio sekarang pernah kayaknya kok kalau kita bicara kayak begini ya, Aha. kita bisa membicarakan sebuah merek gitu, terus tiba-tiba kita buka sosial media kita, terus tiba-tiba merek yang kita bicarakan tuh nongol gitu kan. Itu gimana itu? Nah itu kan juga banyak hal kayak gitu yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Sebetulnya pengaturannya gimana sih hal kayak gitu? Kok nggak izin gitu, minimal gitu. Nah, Kok iya. nggak izin sama kita Nah, gitu. Saya pernah berbicara dengan beberapa kolega ya tentang hal demikian ya. Sebetulnya memang dalam penggunaan aplikasi di dalam sebuah device itu handphone atau kemudian komputer itu kan kemudian ketika kita mau melakukan install apps itu atau install ada salah dan aplikasi ketentuan itu, biasanya yang harus disetujui itu ya. Ada ketentuan-ketentuan yang kemudian kita harus ikuti, misalnya aplikasinya mau akses perangkat Ya. kayak misalnya mikrofon atau aplikasinya Kamera harus biasanya. akses kamera dan sebagainya. Hmm. Nah, itu sebetulnya udah jadi concern buat kita dari dulu. Maksudnya Kalau misalnya kita teman-teman ngebolehin, akademisi. berarti kita dengan sadar Betul. ngebolehin misalnya. Ya. Artinya kita nggak bisa gugat dong, Iya, nggak bisa nuntut. concern kita. Tapi kalau misalnya kita nggak ngebolehin, tapi ternyata tetap masih ada, gimana? Nah, itu yang disebut sebagai pelanggaran HAM. Oke, oke. Nah, kita nih sebenarnya akan masuk ke situ. Tadi tuh sebenarnya kata pengantar aja, ya kan? Jadi itu baru masuk pelanggaran iya, HAM. iya. Jadi pada konteks ini biar teman-teman bengkel ini paham bahwa situasi saat ini dari contoh-contoh tadi itu kita akan masuk di sesuatu yang substansial. Iya. Apa itu? Soal perlindungan. Bagi kita, terutama kita ini kan butuh perlindungan nih saat ini. Betul. Di tengah masifnya, maraknya ancaman, kejahatan segala macam. Nah, konteks ketahanan, keamanan siber sekarang kalau menurut Mas Yuda gimana? Indonesia itu udah di level apa sekarang? Ya, kalau di sekarang ya Indonesia ya, kita kan baru punya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. PDP ya. PDP. Ah. Terus sebelumnya kita punya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang udah revisi sampai 3 kali. Iya, iya. Ya. Terus sebelumnya kita juga punya berbagai peraturan perundang-undangan lah. Seperti di level pemerintah ada peraturan pemerintah tentang misalnya PSSN misalnya. Iya, iya. Tentang siber dan sandi negara. Itu kan semua juga ngatur tentang mengatur atau regulasi yang ditujukan untuk melakukan pengaturan terhadap siber Mhm. di Indonesia. Nah, tapi sampai sekarang sepertinya itu belum cukup. Karena ternyata Indonesia membutuhkan undang atau peraturan Payung hukum yang lebih kuat ya? Payung hukum yang lebih kuat dan payung hukum yang kemudian komprehensif dan memberikan kepastian bagi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia. Oke, Setelah kemudian kemarin sudah ada upaya untuk
membangun sebuah regulasi untuk melakukan perlindungan data pribadi. Dan itu pun juga masih bermasalah. Sampai sekarang, PDP itu sekarang pertanyaan kita simple, Mas Yuda. Perlindungan data pribadi. Ya. Kita tahu ada konteks kasus di mana kebocoran data yang terjadi, masif kan waktu itu. Sekarang pertanyaan kita, ditindak nggak itu? Nah itu pertanyaan saya. Terakhir itu case yang menarik itu adalah pada saat PDN. Nah, PDN, Pusat Data Nasional itu kan. Nah, yang itu bikin kan, gempar itu, yang siapa? Biorka itu kan. Itu beda lagi. Biorka yang melakukan intrusi ke beberapa lembaga kementerian, terus kemudian datanya kan dibocorkan, dijual di kalau PDN ini yang dari Rusia itu kalau nggak salah. Iya, kalau PDN ini kita kan sampai sekarang kan nggak diungkap, bukan nggak diungkit, tapi nggak diungkap, nggak diungkap siapa. Hanya klaim beberapa, tapi itu nggak pernah dijelaskan secara tegas gitu oleh pemerintah siapa yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Tapi itu kan juga menandakan bahwa bukan hanya Pusat Data Nasional, tapi dalam beberapa case setelahnya itu, setelah Pusat Data Nasional itu kan ada situs ASN, Satu Data Nasional itu juga mengalami problem. BPJS itu juga sama. Tokopedia kemarin Tokopedia sebelumnya juga sama. Jadi menurut saya harusnya ketika kemudian peristiwa demi peristiwa ini terjadi, publik sebetulnya layak untuk mempertanyakan ini gimana pemerintah secara akuntabilitas kemudian melaksanakan amanat Undang-Undang PDP. Oke. Kalau dari Mas Yuda nih, yang harusnya dilakukan pemerintah itu nyari pelakunya, memperkuat pertahanannya, atau keduanya? Keduanya. Karena begini, karena kalau misalnya kemudian kita melihat tentang konstruksi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu ya, Undang-Undang PDP, kan ketika terjadi kebocoran data, yang kemudian harus memberikan notifikasi itu adalah si pengendalinya. Jadi begitu kemudian terjadi kebocoran data, misalnya let's say PDN, harusnya Kominfo bilang ke publik, ke data yang dikendalikan. Kalau misalnya saya jadi customernya, misalnya ada saya pengguna dari platform atau aplikasi, let's say pinjaman online misalnya. Terus kemudian kalau terus kemudian bocor, nah itu si pinjol terus kasih tahu dulu ke kita. Itu langkah yang paling pertama yang harus dituntut oleh undang-undang. Itu jadi kewajiban itu bagi si platform ngasih tahu bahwa terjadi kebocoran data. Nah, untuk penindakan, memang itu kemudian ada yang disebut sebagai computer incident and response team. Jadi itu masing-masing punya mitigasinya, terutama CERT atau CISRT, BSSN misalnya. Tergantung skalanya ya kan. Kalau skalanya nasional ya mungkin memang harus ditanggulangi secara bersama-sama gitu. Dari mulai investigasi sampai penegakan hukum gitu. Nah, ini yang kemudian akhirnya membuat kita sadar bahwa ternyata kita butuh regulasi yang komprehensif itu tentang keamanan siber. Nah, publik ini kan kadang-kadang bodo amat ya sama yang bikin ya. Padahal kita tahu tadi di depan kita udah sebut ya konteks beberapa case yang sebenarnya asumsi kita nih ya itu berawal dari kebocoran data itu nggak sih? Iya. Kayak gitu kan? Betul. Kadang-kadang juga publik juga. Iya, karena publik itu kan taunya bodo amat data gua bocor ya kan. Tapi kayak gini, posisinya kita nggak bisa nyayang publik hari ini. Iya. Kita hanya mengingatkan aja ya kan. Karena gimana ya? Karena juga ini kan literasi. Jadi ada literasi yang kemudian nampaknya kurang, ini literasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penduduk-penduduk yang mungkin di di wilayah-wilayah terluar di Indonesia dan terdepan di Indonesia. Nah, itu kan perlu juga jadi pertimbangan. Kan pernah ada kasus satu desa itu ibu-ibunya itu ternyata terhutang pinjol semua setelah KTP-nya dipinjam misalnya. Saya juga pernah ngalamin sih, Mas. Sebetulnya keluarga saya beberapa kali ada yang kena begitu, ternyata dipinjam sama keluarga yang lain dan nggak bilang kayak gitu kan. Tapi sebenarnya itu tadi balik lagi karena memang ada celah di situ. Jadi kita nggak bisa nyalain mereka yang literasi ya. Memang tugas kita semua lah untuk mengingatkan gitu. Tapi kalau udah kejadian kadang-kadang kesel juga sih. Apalagi kalau udah sampai puluhan juta gitu kan. Pinjol minjemnya 5 juta gitu kan, tapi tiba-tiba jadi 70 juta, 40 juta. Dan faktor kelalaian ini kalau untuk di masyarakat itu memang tinggi ya. Misalnya mungkin kalau banyak pekerjaan-pekerjaan yang punya resiko tinggi, itu terus kemudian harus dipusingkan sama urusan kayak gitu. Jadi saya punya contoh, misalnya ada bengkel, bukan bengkel ini ya, bukan bengkel ini lagi sibuk, itu kan servis
menangani berbagai servis motor dan kemudian kendaraan, terus kemudian dapat telepon yang ngasih tahu bahwa ini ada security breach nih di kartu kreditnya. Iya. Kan panik dong. Oke. Tapi karena udah nggak sempat mikir banyak lagi, dia banyak customer, ya terus dia cuma bisa cuma bisa istilah itu bergantung kepada si penelpon. Saya harus ngapain? Nah, itu. Iya. Karena lagi sibuk ya, sibuk. Itu. Oke, kayak gitu jadi masalah. Salah itu, akibat kelalaian dan ketidaktahuan. Oke, dari kelalaian itu akhirnya membuat semuanya hancur. Ya, bisa jadi begitu. Betul. Makanya iklan-iklan perbankan sekarang begitu-gitu ya. Awas, hati-hati malware kayak gitu. Kalau kita ke ATM tuh sekarang udah imbauannya begitu-begitu. Ya sebenarnya miris juga, Bos. Kenapa kalau miris? Ya ternyata kita harus selalu diingatkan begitu sama ponnya dia perbankan kayak gitu. Padahal sebenarnya kita tinggal baca aja, hati-hati, waspada, nggak perlu diingetin terus-menerus kalau misalnya literasinya bagus, ya kan? Betul. Ya nggak apa-apa sih ya kalau misalnya diingetin terus biar kita semakin waspada. Mas Yuda, ada beberapa hal lagi yang tadi kan kalau kita ngomong sebenarnya kebocoran data itu yang akhirnya menyebabkan banyak terjadinya kejahatan ya. Kejahatan-kejahatan yang sifatnya ya digital tadi itu. Nah, kemudian kalau misalnya dalam konteks perlindungan data, tadi Mas Yuda udah singgung bahwa ya pada prakteknya penindakannya juga nggak kelihatan. Belum kelihatan lah. Secara umum kita nggak ngelihat pemerintah kerja beneran tuh melakukan penindakan gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka kerjanya bagus, oke lah. Kita masih punya merasa dilindungi kayak gitu nggak sih? Misalnya mereka kerjanya bagus, artinya untuk ngolah data segala macam, oke, kita serahin semua ke pemerintah. Dan dalam konteks ini private sector perannya di mana? Memang ini ya, karena kalau private sector itu kan adalah kelompok usaha atau kemudian kelompok bisnis. Itu kan mereka kan yang bagian yang sebetulnya secara daily keseharian, itu kan berurusan dengan transaksi bisnis yang kemudian juga bersinggungan dengan penggunaan teknologi digital. Dan mereka akhirnya ada di posisi penting di dalam ekosistem pemangku kepentingan dan keamanan siber. Ya. Dan saya pikir pemerintah sebetulnya juga punya tanggung jawab untuk kemudian membuat ekosistem siber ini kondusif bagi kelompok-kelompok usaha dan kelompok-kelompok bisnis. Artinya karena mereka kemudian secara daily basis atau secara keseharian itu kemudian melakukan berbagai transaksi ekonomi dengan menggunakan teknologi digital, maka sebetulnya pemerintah juga harus memastikan apakah kemudian mereka telah mendapatkan proteksi yang cukup. Jadi pemerintah itu juga sebetulnya harus ngajak ngomong mereka juga. Harus ketemu sama kelompok swasta. Apa sih masalahnya? Apa sih tantangan yang serius? Gimana sih konteks keamanan siber yang dihadapi? Karena gini, kelompok usaha ini kan banyak sekali nih sektornya, ada sektor finansial, sektor yang lain seperti e-commerce dan sebagainya. Itu kan juga sebetulnya harus juga kemudian jadi bagian penting yang nggak boleh diabaikan oleh pemerintah. Gitu. Emang sejauh ini diabaikan gitu? Enggak. Saya ngelihat di rancangan undang-undang. Diajak ngomong nggak itu kelompok usaha? Saya nggak tahu diajak ngomong apa nggak. Tapi kalau kita ngeliat ke rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan siber yang katanya rilis tahun Oktober 2025 itu, kalau misalnya Mas Tio nanti sempat lihat itu penyelenggara keamanan siber itu terbatas pada aktor pemerintah. Ini kan kontras dengan apa yang terjadi di Uni Eropa misalnya. Cyber Security Act-nya EU misalnya, Cyber Security Act-nya Jepang misalnya, itu jelas mereka melibatkan kelompok usaha dan kelompok bisnis dan serta akademisi di dalam Cyber Security Act-nya. Jadi dalam dokumen hukumnya itu ada kepastian. Sama di Jepang juga gitu. Ada kepastian bagi kelompok usaha, kelompok bisnis untuk kemudian dilibatkan di dalam penyelenggaraan keamanan siber. So artinya semuanya mendapat kepastian. Ini yang disebut sebagai level partisipasi yang tinggi sih. Saya pikir bukan tinggi, tapi level partisipasi yang baik lah. Ini lebih dari bermakna sebenarnya kan. Ini aktif ya, ide pelibatannya secara aktif itu. Nah kalau misalnya tidak dilibatkan, dan ini jadi kayak otoritas tuh pemerintah doang gitu ya, dalam hal ini penyelenggara siber ini. Ini apa kira-kira nanti yang akan jadi bahaya ke depan? Ya, kalau kemudian ini hanya didominasi cuma satu aktor gitu ya kan, ya ini abuse of power gitu. Itu yang dikhawatirkan. Ini pikiran jahat kita ya, meskipun ini bulan puasa ya, tapi tetap kita harus ngomong pikiran jahat kita nih.
Kalau misalnya data tadi itu diotorisasi atau di apa namanya proteksinya segala macam itu jadi kewenangan pemerintah semua sebagai penyelenggaranya, dan kelompok usaha sama sekali nggak dikasih ruang. Nah ini apa Ya, bahayanya? ya bahayanya karena kemudian terpusat, pertama ya serangan jadi lebih mudah. Siber. Oke, Karena oke. cuma pada satu titik, Iya, ya iya, kan? iya. Itu kan bahaya, itu pertama. Terus yang kedua juga mekanisme akuntabilitasnya gimana? Gitu. Iya, iya. Gimana cara melakukan atau membangun model check and balances, di mana Oke. kemudian masing-masing pemangku kepentingan itu bisa saling bukan mengimbangi dalam konteks pertarungan politik ya, tapi Iya. dalam artian bisa memberikan sebuah koordinasi dan kolaborasi yang positif begitu bagi pengembangan keamanan siber Iya, iya, atau iya. pelaksanaan keamanan siber. Iya, iya. Gitu. Dan kalau lihat nih sekarang pemerintah ini memang menganggap data ini udah bener jadi oil baru ya. Artinya udah terlatih sebenarnya ya. Kalau misalnya di negara-negara lain itu kan ini udah jadi oil Iya. baru itu kan udah lama gitu ya. Negara baru sadar kayak beberapa tahun terakhir ini ya. Iya, saya ingat pernah waktu itu Uni Eropa juga memutus kerjasama privacy shield dengan Amerika Serikat karena Uni Eropa berpendapat bahwa Amerika Serikat itu melakukan pemantauan data kepada masyarakat Uni Eropa. Coba Iya, cek iya. lagi beritanya, tapi Iya, pernah iya. melakukan itu. Hmm. Itu udah sekitar mungkin 10 tahun lalu mungkin. Iya, iya, iya. Itulah berarti pentingnya regulasi. Betul. Artinya memperkuat keamanan dan ketahanan siber dalam konteks kewenangan, terus apa lagi? Bagi tugas lah kita ngomongnya ya. Tapi lebih ke arah tata kelola dan partisipasi. Tata kelola dan Karena keamanan siber itu memang kan prinsip penyelenggaraan pemerintahan itu kan, kalau kemudian kita mengacu kepada teori barat misalnya, ataupun kemudian teori-teori tata kelola pemerintahan yang baik, ya kan selalu mengacu kepada good governance. Oke. Oke. Siber juga begitu. Harus mengacu kepada good governance. Gimana iya. kemudian siber itu bisa dikelola dalam perspektif good governance, ya partisipasi, Iya, iya. akuntabilitas, Oke. efisiensi, ya kan, gimana? Itu mungkin sederhana aja gitu. Iya, 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 iya. Ya kita sih optimis tapi agak pesimis. Nah, agak bingung sebenarnya kalau Optimis kita tapi kalau ngomong pesimis. kalau ngomong data ini mau percaya sepenuhnya ke pemerintah juga agak berat gitu ya kan. Ya kan, beberapa kali kebocoran kan juga di sana, PSDN. Terus kemarin terakhir kan Komisi 1 marah-marah kalau nggak Iya, salah iya, karena kebocoran data pelamar. Oke. Iya, iya, iya. Oh iya, iya, iya tuh. Itu kan Google Drive-nya itu. Kok bisa sih itu? Ya, saya nggak ngerti. Jangan tanya saya dong. Kan yang Komdiji. Nanya Komdiji, nanya gitu. Nanya Bu Mutia ya. Kok bisa sih Bu? Ya, kan? Itu jangan tanya saya dong. Itu sempat rame kan itu. Rame, Jadi jadi bahan bulian rame, gitu kan. benar, Ini Komdiji loh, ya kan. Rame bener itu. Ya kayak gitu-gitu lah, simpelnya begitu. Tapi balik lagi ke masyarakat. Tapi ngelamar nggak waktu itu? Nggak ngelamar nggak. Berarti datanya aman. Belum, aman. Berarti datanya nggak kesebar. Sejauh ini yang saya nggak aman itu, Mas Yuda, justru ngasih data ke temen. Oh iya. Misalnya ada, mau pesen tiket pesawat nih, coba KTP pinjam ya gitu. Kayak itu gitu. serem. Wah, Itu serem. bahaya gitu kan. Itu serem. Kalau misalnya nomor NIK doang boleh nggak gitu? Iya. Biar enak aja itu Lebih baik. foto KP ya. Lebih baik enggak. Jadi akhirnya Iya. gantian, yaudah sini gantian foto KTP-mu juga gitu. Iya. Jadi tuker-tukeran Tukeran, KTP. tukeran, ya. Jadi ntar kalau dia pakai KTP kita pakai KTP dia. Ya itu proteksi yang secara alamiah gitu, Iya. biar waspada aja kalau Iya. dia pakai data kita juga akan pakai data Iya, dia. iya. Kira-kira gitu. Tapi dalam konteks itu ya secara alamiah kita punya, artinya secara pribadi saya punya. Nah, kalau masyarakat yang lain kan belum tentu. Iya, tapi kan gini ya, itu juga jadi catatan ya. Iya. Karena kalau dalam kita kasus yang pernah menimpa ibu-ibu di satu desa yang kemudian satu desa ibu-ibunya itu Ditagih pinjol ya. ditagih pinjol itu, pertanyaannya kan berarti juga ada hal yang dilewati oleh pinjolnya. Pinjolnya tidak meminta konsen. Oke. Berarti ilegal pinjolnya. Pinjolnya Dan ini ilegal. kejahatan. Tapi ntar lo, itu yang nagih itu pinjol ilegal apa legal? Ya, kalau Mbak. dia udah legal, Kalau legal, pelakuannya begitu, pasti dia pinjol minta ilegal. konsen. Misalnya Mas Tio pinjam KTP saya. Aha. Terus kemudian diajukan untuk pinjaman, kan nanti platformnya akan minta persetujuan saya dulu. Harusnya kan begitu. Harusnya begitu. Tapi karena dia ilegal, pinjolnya ilegal, Enggak. iya kan? Namanya juga pinjol ilegal Nah, gitu. ilegal. Kalau kata Mahfud, ngapain? Kalau ilegal ya udah, gitu. Nggak usah dibayar gitu. Nggak usah dibayar. Namanya juga ilegal kan? Bener. Ngapain kita bayar ke pinjol ilegal gitu kan? Bener. Ya, tapi itu tadi kalau ngacu ke beberapa kasus pinjol itu, kemarin ada yang sampai bunuh diri segala macam, itu Betul. memang miris banget. Kita Iya, miris. berempati lah Iya. terkait itu. Tapi balik lagi, ini
ini sebenarnya tamparan keras juga ya buat pemerintah gitu kan, bahwa ini kenapa kok pinjol ilegal bisa marak begini. Nah kalau pinjol ilegal, saya kebetulan pernah wawancara nih salah satu pengusaha pinjol, nggak tahu dia legal apa enggak, cuman waktu tak cek ada nama ininya, aplikasinya itu. Dan dia bilang, Indonesia tuh pasar good kata dia, ini orang Chinese kebetulan. Oke. Good kata dia pasar. Kenapa? Ya banyak yang butuh pinjaman. Apalagi waktu zaman COVID, kena PHK segala macam. Artinya memang balik lagi masyarakat kita masih jadi pasar, bos. Iya. Ya kan. Nah, dalam konteks nanti ini soal keamanan ketahanan, balik lagi sebenarnya concern kita masyarakat sipil bahwa kerentanan kita sebagai masyarakat itu adalah kita ini masih jadi pasar. Betul. Sampai sekarang. Setuju. Nah, Mas Yuda punya catatan nggak soal itu? Kayak ya kalau untuk kita jadi pasar ya, pertama nggak berlebihan sih temen yang ditemui oleh Mas Tio ini, orang yang ditemui oleh bisnis kan dia bisnis. Dan kedua kita kan juga digital market kita kan berkembang cukup signifikan. Gitu. Kita juga punya misalnya pertumbuhan penetrasi internet kita, pertumbuhan penggunaan SIM card kita itu kan tinggi semua. Oke. Terus dan sebagainya. Jadi kesempatan itu memang terbuka untuk hal-hal yang kemudian terkait dengan bisnis-bisnis berbasis digital. Iya. Tapi kan di sisi lain, hal-hal yang kemudian tadi kita bicarakan itu adalah hal-hal di mana kemudian yang namanya kelalaian, kealpaan itu muncul. Iya. Kalau kemudian kita perhatikan, kenapa sih orang lebih milih pinjol? Karena pertama lebih mudah. Iya. Kan kedua, terus kemudian tidak perlu banyak istilahnya itu banyak tahapan yang harus dilewati. Ya tinggal diem di rumah, ya kan selfie, ya terus cair ya. Cair, nah itu. Itu sempat ada yang bikin parodi juga kan, ya foto gitu, udah habis itu malamnya dia clubbing. Nah itu kan sering muncul. Itu kan sering tuh muncul tuh di selfie, malamnya clubbing, kurang ajar memang. Jadi dia pinjol untuk clubbing. Iya. Ntar bayarnya bingung dia. Iya. Gitu. Nah, saya mau pinjol untuk bayar pajak. bisa jadi nyicil ya kan. Kalau 2 minggu nggak bayar ya kena ada bunga ya kan, bunganya 2 kali lipat, bahkan ada sampai 20% kayak gitu kan, jahat sekali memang ya. Tapi itu tadi itu kan concern ya, balik lagi. Kalau kita punya uang ya bayar, kalau nggak punya uang ya akan bayar bunganya, ini kan repot ini kan. Itu dia. Itu baru satu hal ya, pinjol ya kan. Lu ngomong yang lain. Judul belum. Astaga, judul ini ya Allah. Belum. Banyak beberapa case ini teman kita juga circle deket lah, sampai cerai. Bukan circle saya kan. Enggak, nanti kita taunya diceritain orang sih, tapi kita kenal sama dia gitu. Itu sampai cerai gitu kan, punya utang bertumpuk segala macam. Kadang-kadang ya lu judi aja udah salah gitu ya. Apalagi lu pinjem untuk judi. Nah, itu lebih parah lagi gitu kan. Dan banyak semuanya online. Ya, judinya online, pinjamannya online. Kita ya ini kemudahan tadi itu. Kalau kita ngomong tadi itu dalam konteks pebisnis, pengusaha, ya memang kita masih dianggap pasar. Iya kan? Itulah kenapa pengusaha-pengusaha itu kan mati-matian tuh, gimana caranya judul tetap ada di Indonesia, gitu kan? Nah itu pentingnya literasi sih sebetulnya ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di aturan keamanan sibernya Uni Eropa sama Jepang itu, kenapa kelompok swasta itu dilibatkan? Karena kelompok swasta ini akan ditugaskan oleh pemerintah untuk membangun literasi masyarakat. Oke. Gitu. Jadi kelompok swasta ini. Nah, kalau ini sepakat. Jadi swasta ini jangan sampai lepas tangan. Nah, Oke. Tapi kalau kemudian swastanya nggak diajak ngomong, ya gimana dong gitu kan? Iya, swasta kan juga membutuhkan ekosistem digital yang baik, ekosistem yang kondusif untuk menjamin transaksinya lancar, untuk menjamin aktivitas ekonominya tetap jalan, menguntungkan, muncul profit dan Iya. sebagainya. Biar sama-sama muter lah ya, kira-kira begitu ya. Sama-sama jalan gitu. Jadi pemerintah itu ya harus ngajak ngomong pihak swasta juga, nggak bisa juga kemudian penyelenggara keamanan siber. Ya BSSN, polisi lagi, TNI lagi, boleh. Nggak salah itu nggak salah ya. Salah saya bilang, tapi tolong dong kelompok lain terlibat, diajak ngomong dong gitu. Iya. Ya kalau misalnya penyidiknya TNI agak nggak tahu gimana rasanya ya gitu kan. Ya ini sebelum itu kan ada kan di rancangan undang-undang itu, dan itu banyak juga ditentang tentang penyidik TNI dalam keamanan siber. Iya, RUU KKS itu sekarang nyampe di DPR, udah sampai mana? Belum nyampe, kayaknya jangan-jangan belum nyampe. Belum nyampe, tapi draftnya udah bertebaran ya. Ada beberapa itu dia.
yang menarik tuh kenapa draft itu udah banyak gitu. Jadi kalau misalnya mungkin Mas Tio nanti ketemu anggota DPR, tanya aja, Pak udah dibahas belum? Saya yakin jawabannya belum, karena memang belum ada ini kali jangan-jangan permintaan bingung kali pembahasan. DPR juga kan, mau bahas dari mana gitu kan. Harusnya Iya. ngundang Mas Yuda sih. Buat MBGD kayak gitu. Oke, thank you Mas Yuda. Oke. Akan panjang ceritanya kalau misalnya kita bahas RUU KKS yang sekarang ini, ya kita nggak tahu sudahkah sampai ke DPR atau sudahkah menjadi pembahasan intensif di DPR, kita belum cek. Tapi sejauh pengamatan kita memang belum ada tuh di YouTube, di platformnya yang nyebut bahwa ini rapat RDP terkait undang-undang KKS. Nah gitu kayaknya belum ada ya. Atau kita belum ngecek sih. Nanti kita coba cek. Ya tapi kalau misalnya nanti mau dibahas ya setidaknya tadi pesannya Mas Yuda, semua dilibatkan lah minimal untuk ngobrol kayak gitu kan. Bahas sesuatu yang penting ini, apalagi nih digital ini jangan sampai jadi ranah abu-abu. Nah, padahal kita saat ini ya semua digital kan, serba digital. Kita komunikasi pakai digital, bahkan kita makan sekarang pesan Gojek juga digital ya kan. Apapun sekarang bisa dilakukan pakai media-media digital. Nah, Mas Yuda, konklusi terakhir nih dari Mas Yuda. Apa pesan Mas Yuda buat pemangku kepentingan nih, biar nanti keamanan dan ketahanan siber kita ini benar-benar berpihak pada kita? Kita tuh sebagai warga negara gitu. Oke, kalau pesan saya ya, atau ya kalau ini boleh dikatakan pesan ya atau gagasan ya, tapi paling tidak memang mengelola ruang siber itu harus melibatkan multi pihak. Iya. Karena ruang siber itu kan bukan ruangnya kelompok privat atau kelompok publik saja, tapi semua ini juga proses-proses aktivitas kelompok privat dan kelompok publik itu kan juga terjadi di ruang siber. Artinya mereka tuh harus bertemu, mereka tuh harus punya kesepahaman. Karena kalau kemudian kita lihat di negara-negara maju itu yang namanya pemerintah itu dengan pihak swasta, kelompok bisnis itu akan berkolaborasi dalam hal misalnya intelligence sharing. Atau pertukaran informasi intelijen tentang ancaman keamanan siber. Artinya ini kan ada sinergi antara pemerintah dengan kelompok swasta, dan itu kan akhirnya tujuannya apa? Tujuannya adalah memproteksi para masyarakat, konsumen. Ya kan? Memproteksi kita, ya kan kira-kira begitu. Ya, kita senang dilindungi gitu kan. Jangan sampai data kita dieksploitasi. Betul. Oke, makasih sekali lagi Mas Yuda. Kawan-kawan bengkel, ketemu lagi di episode berikutnya. Nanti kalau misalnya ada konflik soal kejahatan siber, ancaman siber, kita akan undang Mas Yuda lagi dari sisi geopolitik mungkin. Ya, bisa kan nanti. Oke, makasih ya kawan-kawan bengkel. Ketemu lagi di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Thank you Mas Yuda. Ya. Siap. Iya.